Oke, setelah kita belajar terkait laporan rekonsiliasi bank berbentuk skontol dan berbentuk staples, pada kesempatan kali ini kita akan membahas laporan rekonsiliasi bank dalam bentuk 4 kolom. Nah, di sini ada contoh dari studi kasus yang mana terdapat informasi keuangan PT Fajaris yang digunakan sebagai dasar penyusunan rekonsiliasi antara catatan kas perusahaan dan laporan bank, di mana di sini terdapat catatan kas perusahaan saldo di tanggal 31 Desember 2025 itu sebesar 13.162.500. Kemudian juga ada penerimaan dalam bulan Januari di tahun 2026 yaitu sebesar 37.900.000 dan juga ada pengeluaran dalam bulan Januari di tahun 2026 yaitu sebesar 28.800.000. Nah, untuk saldo di tanggal 31 Januari 2026 itu adalah 22.262.500. Sedangkan untuk catatan bank itu ada saldo 31 Desember di tahun 2025 itu sebesar 12.935.000. Penerimaannya selama bulan Januari 2026 itu ada 36.547.500 dan pengeluarannya di tahun 2026 Januari yaitu 26.407.500 dan saldo di tahun Januari 2026 itu adalah 23.075.000. Nah, selanjutnya di sini terdapat setelah dilakukan pencocokan antara data bank dan pembukuan kas perusahaan ditemukan beberapa transaksi yang menyebabkan perbedaannya, yaitu terdapat setoran dalam perjalanan, cek yang beredar, pendapatan jasa, biaya bank, piutang wesel, bunga wesel, cek kosong, dan kesalahan pencatatan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait yang pertama itu adalah laporan rekonsiliasi bank dalam bentuk 4 kolom terlebih dahulu. Nah, rekonsiliasi dalam bentuk 4 kolom ini itu merupakan salah satu jenis rekonsiliasi saldo kas laporan bank kepada saldo kas perusahaan, yang mana artinya kita itu akan melakukan rekonsiliasi saldo kas menurut laporan bank yang akan disesuaikan sehingga sesuai dengan saldo kas menurut catatan perusahaan. Nah, di sini disajikan untuk tabel rekonsiliasi terkait dengan penyebab perbedaan yang dikarenakan adanya perbedaan waktu pencatatan, kemudian juga perbedaan yang disebabkan karena kesalahan catat. Nah, jadi tabel ini itu berfungsi untuk mempermudah kalian ya untuk mengingat dalam menganalisis suatu transaksi. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu terkait perbedaan yang disebabkan karena perbedaan waktu pencatatan. Yang pertama, di sini ada deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Untuk tanggal 31 Desember 2025, dalam hal ini perusahaan itu kan sudah mencatat adanya penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan sudah disetorkan ke bank. Namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, bank itu belum menerima setoran tersebut. Kondisi dari hal ini, perusahaan sudah mencatat, tapi bank itu belum. Nah, kita melakukan rekonsiliasi saldo kas menurut laporan bank yang akan disesuaikan dengan saldo kas menurut catatan perusahaan. Karena perusahaan itu sudah mencatat dan sudah menjadi saldo di tanggal 31 Desember 2025 yang merupakan saldo awal, maka rekonsiliasinya di saldo awal ini itu dilakukan penambahan, sedangkan penerimaannya karena setoran ini diterima oleh bank itu pada bulan Januari karena disesuaikan dengan catatan perusahaan, maka penerimaannya adalah dikurangi. Untuk deposit in transit di tanggal 31 Januari 2026, kondisinya di sini sampai dengan 31 Januari 2026 perusahaan itu sudah mencatat penerimaan dan sudah menyetorkannya ke bank. Namun sampai dengan tanggal 31 Januari 2026 bank itu belum menerima setoran tersebut sehingga dalam laporan banknya itu belum terdapat catatan penerimaan tersebut. Dalam hal ini kondisinya perusahaan itu sudah mencatat tapi bank itu belum, sehingga laporan kas menurut laporan bank untuk penerimaan itu ditambah, disesuaikan dengan catatan perusahaan, dan saldo akhirnya itu juga ditambah karena saldo akhir di tanggal 31 Januari 2026 di sini perusahaan itu sudah masuk dalam catatan kas perusahaan.
Nah, selanjutnya ada cek yang beredar di tanggal 31 Desember 2025. Dalam hal ini tuh perusahaan sudah mencatat adanya pengeluaran cek yang dikeluarkan perusahaan ataupun perusahaan sudah mengurangi kasnya. Namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, bank itu belum menerima cek tersebut sehingga menurut laporan bank belum ada pengurangan kas perusahaan atas cek tersebut. Dalam hal ini kondisinya perusahaan itu sudah mencoret pengurangan, namun dalam laporan bank belum ada pengurangan. Jadi untuk rekonsiliasi di saldo di tanggal 31 Desember 2025, perusahaan itu sudah mengurangi. Maka di sini saldo kas menurut laporan bank, saldo awalnya itu dikurangi, kemudian cek yang diterima oleh bank pada bulan Januari yang merupakan pengurangan di Januari di tahun 2026, maka pengeluaran bulan Januari 2026 juga dikurangi. Selanjutnya untuk cek yang beredar di tanggal 31 Januari 2026, artinya sampai dengan tanggal tersebut perusahaan itu sudah mencatat pengurangan kasnya atas cek yang dikeluarkan, namun sampai tanggal 31 Januari 2026 cek tersebut itu belum diterima oleh bank, artinya menurut perusahaan kas sudah berkurang karena cek yang dikeluarkan tersebut, namun menurut bank itu belum ada pengurangan kas rekonsiliasinya. Saldo kas menurut laporan bank itu akan disesuaikan dengan catatan kas perusahaan. Nah, jadi untuk rekonsiliasinya pengeluaran itu ditambah di perusahaan, kemudian untuk saldo akhirnya juga dikurangi. Selanjutnya untuk cek kosong di tanggal 31 Desember 2025. Dalam hal ini pada sampai dengan tanggal tersebut perusahaan sudah mencatat adanya penerimaan atas diterimanya tersebut. Namun setelah cek tersebut dikirimkan ke bank, bank itu menolak dikarenakan tidak tersedianya ataupun tidak cukup dananya. Dalam hal ini, kondisinya perusahaan sudah menambah kasnya, tetapi bank belum menambah kas perusahaan. Jadi untuk rekonsiliasinya, saldo kas menurut laporan bank harus disesuaikan dengan saldo kas menurut catatan perusahaan, karena sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 perusahaan sudah menambah kasnya. Maka di sini saldo awal ditambah, kemudian pengeluarannya juga ditambah. Nah, dalam hal ini misalnya perusahaan mencatat pengeluaran tersebut di bulan Januari 2026, sehingga rekonsiliasinya untuk pengeluaran juga dilakukan penambahan. Nah, untuk cek kosong di tanggal 31 Januari 2026, di sini artinya bahwa sampai dengan tanggal tersebut, perusahaan itu sudah menambah penerimaan kas adanya penerimaan cek tersebut. Nah, tapi pada tanggal 31 Januari 2026 belum ditambahkan kas oleh bank karena cek tersebut tidak tersedia atau tidak cukup dananya. Dalam hal ini, perusahaan sudah menambah penerimaan, namun bank itu juga belum. Nah, kita melakukan rekonsiliasi saldo bank itu disesuaikan dengan saldo kas menurut catatan perusahaan. Karena perusahaan sudah menambah sebagai penerimaan, maka rekonsiliasinya di penerimaan itu ditambah dan saldo akhirnya itu juga bertambah. Nah, selanjutnya adalah untuk jasa giro di tanggal 31 Desember 2025. Nah, dalam hal ini, sampai dengan tanggal tersebut, perusahaan itu belum mencatat adanya pendapatan jasa giro, dikarenakan perusahaan itu belum mengetahui atau belum menerima laporan bank. Sementara, nah, pada kasus ini itu berarti perusahaan belum menambah pendapatan jasa giro, namun dalam laporan bank itu sudah ada pendapatan jasa giro. Nah, rekonsiliasinya yang kita lakukan di sini adalah saldo kas laporan bank menyesuaikan catatan perusahaan. Karena perusahaan belum mencatatnya, maka di sini saldo kas menurut laporan bank itu dikurangi. Sedangkan perusahaan mengetahui pada bulan Januari ataupun menambahkan penerimaannya di bulan Januari, maka di sini dalam rekonsiliasi saldo kas menurut laporan bank ditambahkan sebagai penerimaan bulan Januari. Untuk jasa giro di tanggal 31 Januari 2026, dalam hal ini perusahaan belum mencoret adanya pendapatan jasa giro untuk bulan Januari 2026. Karena sampai pada tanggal tersebut, perusahaan itu belum mengetahui, sedangkan dalam laporan bank pendapatan jasa giro di tanggal 31 Januari 2026 itu sudah ditambahkan. Jadi hal ini tuh menyebabkan
kondisi yang berbeda. Perusahaan belum mencatat pendapatan jasa giro, namun dalam laporan bank itu sudah terdapat pendapatan jasa giro. Jadi untuk rekonsiliasi yang kita lakukan, saldo kas menurut laporan bank, kita sesuaikan dengan catatan kas menurut perusahaan. Karena perusahaan belum menambahkan penerimaan jasa giro untuk belanjanya, maka di penerimaan itu dikurangi dan saldo akhirnya juga dikurangi. Selanjutnya terdapat beban administrasi di tanggal 31 Desember 2025. Dalam hal ini, pada sampai dengan tanggal tersebut, perusahaan itu belum mencatat ataupun mengurangi kasnya, dikarenakan perusahaan itu belum mengetahui adanya beban administrasi. Nah, perusahaan baru mengetahuinya setelah menerima laporan dari bank. Maka untuk rekonsiliasinya adalah saldo kas menurut laporan bank disesuaikan dengan catatan perusahaan, sehingga untuk saldo awal dalam laporan bank yang sudah ada, pengurangan itu ditambah disesuaikan dengan catatan kas perusahaan, karena perusahaan belum dan pengeluaran di bulan Januari itu ditambah. Karena perusahaan mencatatnya sebagai pengeluaran bulan Januari selanjutnya, beban administrasi di tanggal 31 Januari 2026, dalam hal ini, kondisinya perusahaan belum mencatat adanya beban administrasi sampai dengan tanggal tersebut, dikarenakan perusahaan belum mengetahui dan baru mengetahuinya setelah menerima laporan dari bank. Nah, bank kan sudah mengurangi kas perusahaan untuk beban administrasi. Dalam laporan bank, kondisinya perusahaan belum mencatatnya, tapi bank sudah mencatatnya. Jadi untuk rekonsiliasinya, laporan kas menurut bank disesuaikan dengan saldo kas menurut catatan perusahaan, dan perusahaan belum, sehingga pengeluarannya atas beban tersebut dikurangi menurut laporan bank dan saldo akhirnya itu ditambah. Berikutnya adalah untuk piutang wesel di tanggal 31 Desember 2025. Dalam hal ini, bank itu telah menagihkan piutang wesel perusahaan hingga dengan tanggal 31 Desember 2025. Namun, dalam ini itu belum dicatat oleh perusahaan karena perusahaan belum mengetahui dan mengetahuinya setelah adanya laporan dari bank. Dalam hal ini kondisinya perusahaan belum mencatat sementara bank itu sudah mencatat. Jadi untuk rekonsiliasinya, saldo kas menurut laporan bank itu disesuaikan dengan saldo kas menurut catatan perusahaan. Karena perusahaan belum mencatatnya, maka di sini saldo awal menurut laporan bank itu dikurangi dan perusahaan mencatat sebagai penerimaan di bulan Januari, maka rekonsiliasinya penerimaan di bulan Januari ditambah. Sedangkan untuk piutang wesel di tanggal 31 Januari 2026, dalam kondisi ini bank itu sudah menagihkan piutang wesel perusahaan untuk bulan Januari di tahun 2026 dan sudah menambahkan dalam laporan bank. Namun, perusahaan itu belum mengetahui dan belum mencatatnya dalam penerimaan kas perusahaan. Jadi kondisinya di sini adalah perusahaan belum mencatat adanya pelunasan wesel, sedangkan bank itu sudah menambah kas dalam laporan bank. Jadi untuk rekonsiliasinya saldo kas laporan bank itu kita sesuaikan dengan saldo kas menurut catatan perusahaan karena perusahaan belum menambah penerimaan di bulan Januari atas piutang wesel tersebut. Maka di sini penerimaannya untuk bulan Januari dikurangi dan saldo akhirnya juga dikurangi. Untuk kasus bunga wesel ini sama dengan piutang wesel. Jadi rekonsiliasinya sama seperti piutang wesel. Oke, setelah kita menjelaskan terkait tabel penyebab perbedaannya tersebut, nah selanjutnya kita lanjut saja ke studi kasusnya yang mana di sini terdapat PT Vejaris. Kita menyusun laporan rekonsiliasi bank pada 4 kolom. Yang mana di sini sudah tertera ada kolom dari laporan rekonsiliasi bank 4 kolom yang mana terdapat kolom keterangan, kemudian ada kolom saldo awal di tanggal 31 Desember 2025, ada kolom penerimaan Januari 2026, kolom pengeluaran Januari 2026, dan terakhir ada saldo akhir di tanggal 31 Januari 2026. Nah, langkah awal yang kita lakukan untuk menyusun laporan di 4 kolom ini, terlebih dahulu kita harus menulis untuk saldo laporan bank. Nah, di soal tadi kan sudah terdapat saldo-saldo serta penerimaan, pengurangan, serta saldo akhirnya untuk di saldo laporan bank. Nah, kita masukkan saja di
saldo awal tanggal 31 Desember 2025 kan untuk saldo laporan banknya sebesar 12.935.000 kita masukkan ke dalam kolom saldo awal. Kemudian untuk penerimaannya di tanggal Januari 2026 itu adalah 36.547.500, sedangkan untuk pengeluarannya di bulan Januari 2026 itu ada 26.407.500 dan saldo akhirnya kita masukkan di tanggal 31 Januari 2026 adalah 23.075.000. Nah, kemudian kita lanjut ke penyebab-penyebab terjadinya perbedaan ya. Di sini terdapat yang pertama ada setoran dalam perjalanan. Oke, kita yang pertama di sini ada 31 Desember 2025. Nah, di sini itu untuk saldo awalnya itu di tanggal 31 Desember 2005 itu terdapat penambahan ya sebesar 6 juta. Dan untuk penerimaannya di sini kita mengurangi sebesar sama 6 juta. Itu untuk di tanggal 31 Desember 2025. Kemudian untuk di tanggal 31 Januari 2026-nya di sini penambahan di penerimaan Januari 2026 sebesar 3.900. Sedangkan untuk saldonya itu adalah penambahan yaitu 3.900. Oke, selanjutnya ada cek yang beredar di tanggal 31 Desember 2005. Di sini untuk saldo awalnya itu terdapat pengurangan yaitu sebesar 4.250 dan untuk pengeluarannya di tahun 2026 itu juga dikurangkan sebesar sama 4.250. Kemudian yang tanggal 31 Januari 2026 di sini itu masuknya ke pengeluaran Januari yaitu penambahan, sedangkan untuk saldo akhirnya di tanggal 31 Januari 2026 itu terdapat pengurangan sebesar 2.150. Selanjutnya terdapat pendapatan jasa. Di tanggal 31 Desember 2025 di sini untuk saldo awalnya itu dikurangkan sebesar 37.500 dan untuk penerimaannya itu ditambah sebesar 37.500. Untuk 31 Januari 2026-nya di sini untuk penerimaannya itu dikurangi sebesar 42.500 dan saldonya di akhir itu juga dikurangkan sebesar 42.500. Berikutnya ada biaya bank. Di sini tanggal 31 Desember 2025, saldo awalnya itu terdapat 25.000 dan untuk pengeluarannya juga ditambah sebesar 25.000. Sedangkan untuk Januari 2026-nya di sini pengeluarannya itu berkurang sebesar 32.500 dan saldo awalnya itu bertambah sebesar 32.500. Lanjut untuk piutang wesel di tanggal 31 Desember 2025 di sini untuk saldo awalnya itu berkurang sebesar 6 juta, sedangkan untuk penerimaannya itu bertambah sebesar 6 juta. Sedangkan untuk 31 Januari 2026-nya itu di penerimaannya itu berkurang sebesar 5.250.000 dan untuk saldo akhirnya juga berkurang sebesar 5.250.000. Berikutnya juga terdapat bunga wesel yang sama seperti piutang wesel tadi. Untuk 31 Desember 2025-nya itu saldo awalnya itu berkurang sebesar 60.000, untuk penerimaannya bertambah sebesar 60.000. Sedangkan untuk Januari 2026, di sini penerimaannya berkurang sebesar 52.500 dan saldo akhirnya juga berkurang sebesar 52.500. Selanjutnya terdapat cek kosong. Cek kosong ini di tanggal Desember 2025 itu untuk saldo awalnya itu terdapat penambahan sebesar 4.500 dan untuk pengeluarannya juga bertambah sebesar 4.500. Sedangkan di tanggal 31 Januari 2026 di sini masuknya di penerimaan. Penerimaannya itu bertambah sebesar 2.700 dan untuk saldo akhirnya itu juga bertambah sebesar 2.700. Nah, selanjutnya ada koreksi penerimaan. Nah, di sini untuk koreksi penerimaannya di tanggal 31 Desember 2025 itu untuk saldonya itu sebesar penambahan 50.000. Itu selisih dari koreksinya ya. Jadi yang dicatat berapa, yang
yang tertulis itu berapa? Itu sebesar 50.000. Sedangkan untuk saldo akhirnya itu juga ada penambahan karena penerimaan di sini sebesar 50.000. Nah, pada akhirnya nanti untuk saldo catatan perusahaan itu harus sama dengan saldo catatan perusahaan yang ada pada soal. Nah, di sini kita jumlahkan saldo laporan bank dengan perbedaan-perbedaan tadi. Nah, jika ada penambahan maka ditambah, jika ada pengurangan maka dikurang. Nah, pada akhirnya saldo catatan perusahaan untuk saldo awal Desember 2025 itu sebesar 13.162.500, sedangkan untuk penerimaannya itu adalah 37.900.000, pengeluarannya itu sebesar 28.800.000, dan saldo akhirnya yaitu sebesar 22.262.500. Maka harus sama dengan yang ada saldo di soal.